Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Benjamin. Nomor saya 25 11 50 10 52 dari program studi teknologi informasi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Konsep Dasar Teknologi Informasi dan Perkembangan. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi informasi bukan hanya sekedar alat bantu, tapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pendidikan, bisnis, komunikasi, hingga hiburan. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita semua memahami bagaimana perkembangan teknologi informasi, khususnya dari sisi perangkat keras, sistem informasi, hingga peluang karir di dunia TI modern. Yang pertama adalah CPU multicore. Memungkinkan pemrosesan paralel meningkatkan performa signifikan dibanding single core untuk aplikasi heavy load. Kalau dulu proses hanya punya satu inti, kini proses modern memiliki banyak inti atau core yang dapat bekerja bersamaan. Artinya komputer bisa menjalankan tugas secara paralel tanpa mengalami penurunan performa. Misalnya kita butuh bisa membuka aplikasi desain musik dan browser sekaligus dan semuanya tetap berjalan lancar. Yang kedua adalah SSD NVMe. Lebih cepat dari HDD karena memiliki chip flash tanpa komponen mekanik mempercepat akses data gratis. Teknologi penyimpanan ini jauh lebih cepat daripada HDD konvensional karena menggunakan chip flash tanpa komponen mekanik. Akibatnya, proses booting, loading, dan akses data menjadi sangat cepat, bahkan bisa 10 kali lipat lebih cepat dari HDD. Dan yang ketiga ada GPU akselerator. Dulu GPU hanya dikenal untuk bermain game, tapi sekarang fungsinya jauh lebih luas. GPU digunakan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, mechanic learning, rendering, rendering, rendering grafis, dan komputasi ilmiah karena mampu memproses data jumlah secara paralel. Oke, selanjutnya teknologi hardware terbaru. Tren teknologi hardware terus berkembang dengan arsitektur inovatif dan kemampuan kompilasi yang revolusioner. Yang pertama ada CPU hybrid. CPU hybrid itu proses generasi baru yang memiliki dua jenis inti, yaitu performance core dan efficiency core. Arsitektur ini membuat komputer bisa menyesuaikan antara kekuatan dan efisien data sesuai kebutuhan. Yang kedua ada SSD. SSD ini SSD NVMe Gen 5 ini menawarkan kecepatan transfer data hingga 14 GB per detik. Ini sangat berguna untuk pekerjaan berat seperti data analisis atau video rendering. Ketiga ada GPU accelerated. Misalnya GPU buatan Nvidia yang memiliki tensor core dirancang untuk mempercepat pemrosesan algoritma AI. Dan terakhir teknologi sedang berkembang yaitu quantum computing. Merupakan komputer kuantum memiliki kemampuan komputasi luar biasa dan diperkirakan akan merevolusi dunia teknologi dengan memecahkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan komputer konvensional.
Oke, selanjutnya kita beralih ke evolusi modern sistem operasi. Sistem operasi yang tidak lagi terbatas pada desktop kini OSI terbesar di smartphone, tablet, smart TV, load, hingga server cloud infrastruktur global. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Ia mengatur penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan serta memastikan semua aplikasi berjalan dengan baik. Dulu sistem operasi hanya dikenal di komputer desktop seperti Windows, Linux. Namun saat ini OS sudah berevolusi, kini hadir di smartphone, tablet, smart TV, hingga perangkat internet atau bisa disebut cloud. Bahkan sistem operasi kini menjadi tulang punggung server cloud di seluruh dunia, mengelola jutaan data dan aplikasi setiap detiknya. Oke, selanjutnya ada tren sistem operasi. Saat ini, kalau kita lihat tren sistem informasi, kita bisa membaginya menjadi beberapa kategori. Di perangkat mobile kita punya Android, iOS. Di desktop ada Windows, macOS, dan Linux. Untuk server Linux dan Windows, server sering digunakan karena kestabilannya. Dan di perangkat eh, embedded atau load digunakan sistem operasi ringan seperti RTOS atau firmware khusus yang dirancang untuk perangkat pintar seperti smartwatch, kamera digital, hingga robot. Nah, mari kita bahas studi kasus. Mengapa seorang profesional IT perlu mengenal Linux? Linux adalah sistem operasi open source yang menjadi tulang punggung infrastruktur digital modern dan karir profesional IT. Keunggulan Linux bukan hanya gratis, tapi stabil, aman, dan efisien. Karena itulah, sebagian besar server di dunia memiliki termasuk milik Google, Facebook, dan Amazon Web Service berjalan dengan menggunakan Linux. Selain itu, Linux memiliki komunitas global yang sangat aktif yang terus berkembang memperbarui sistemnya. Dengan belajar Linux, kita sebenarnya sedang belajar fondasi dari dunia IT modern. Mari kita lihat lebih dalam mengenai keunggulan dan peluang karir di bidang Linux. Pertama, keunggulan teknis Linux sangat jarang crash dan memiliki keamanan tinggi, sehingga menjadi pilihan utama untuk server dan data center. Yang kedua, dominasi infrastruktur. Saat ini lebih dari 90% superkomputer di dunia menggunakan Linux. Begitu pula dengan platform cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure. Yang ketiga, modern development. Teknologi pengembangan masa kini seperti Docker, Kubernetes, dan sistem containerization semuanya berjalan secara natif di lingkungan Linux. Dan terakhir, peluang karir. Banyak profesi di bidang IT seperti DevOps, Engineer, Cloud Engineer, dan Cybersecurity Specialist mensyaratkan kemampuan Linux. Jadi menguasai Linux berarti membuka pintu menuju peluang kerja di masa depan. Oke, sebagai penutup kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi berlangsung cepat, sangat cepat dan terus berubah. Inovasi pada perangkat keras seperti CPU, multiscore, SSD, NVMe, dan GPU, AI telah mendorong komputasi menjadi lebih cepat dan efisien. Di sisi lain,
Sistem informasi mendukung berkembang menjadi fondasi penting dari di dunia digital. Tidak hanya di komputer, tapi juga di smartphone, cloud, dan cloud. Dan yang terakhir, Linux menjadi contoh nyata bagaimana teknologi open source membentuk masa depan dunia IT dan menciptakan peluang karir baru. Oleh karena itu, kunci untuk sukses di dunia teknologi adalah mampu beradaptasi, terus belajar, dan terbuka terhadap inovasi terbaru. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.